Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Iksan Mustafa dari kelas 82 akan menerangkan tentang kemajuan ilmu pengetahuan agama pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Seperti kita ketahui bahwa kegiatan pendidikan dan pengajaran pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai kemajuan yang gemilang. Hal itu karena sebagian khalifah Abbasiyah merupakan orang berpendidikan, sehingga mereka begitu serius memperhatikan masalah pendidikan dan pengajaran, karena hanya dengan cara-cara seperti itu peradaban dan umat Islam akan mengalami kemajuan. Pendidikan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah tidak hanya diikuti oleh anak-anak pada tingkat dasar, juga pendidikan tingkat menengah dan tinggi seperti Baitul Hikmah dan Madrasah Nizamiyah yang tidak hanya ada di Baghdad tetapi juga ada di Persia. Madrasah ini didirikan oleh Nizam al-Mulk, seorang wazir Sultan Saljuk, antara lain 1065 sampai 1067 Masehi, dan merupakan pusat lembaga pendidikan agama yang terbesar pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Di antara kajian ilmuwan Muslim dalam bidang ilmu agama Islam menghasilkan berbagai cabang keilmuan seperti ilmu hadis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah, mempunyai rencana dan sekaligus melaksanakan pembukuan hadis itu. Pada masa pemerintahannya, ia telah memerintahkan kepada Abu Bakar bin Amr bin Hazm, gubernur Madinah, untuk mengumpulkan dan membukukan hadis. Pada pertengahan abad kedua Hijriah telah terjadi bentuk baru dalam pembukuan hadis, yaitu pembukuan yang berdiri sendiri terlepas dari sistematika fikih dan tidak dimasukkan ke dalamnya aqwal al-sabah dan fatwa al-tabi'in sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama pada pertengahan abad kedua Hijriah. Pada abad kedua Hijriah mulai diadakan kritik terhadap sanad. Sanad adalah orang yang mendengar atau menerima hadis dari Rasulullah SAW lalu menceritakannya kembali kepada orang lain. Orang inilah yang menjadi mata rantai sebuah hadis Rasulullah SAW. Sementara matan adalah isi atau kalimat dari sabda atau hadis Rasulullah SAW. Sedang rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dari hasil pengembaraan ilmiahnya ini, Imam Al-Bukhari menghasilkan karya dalam bidang ilmu hadis yang sangat monumental, yaitu kitab Al-Jami' Al-Sahih Al-Bukhari. Tokoh ilmu hadis kedua yang juga memiliki reputasi dan hasil yang sangat memuaskan adalah Imam Muslim. Nama aslinya adalah Abu Al-Husain bin Hahaj Al-Naisaburi. Ia lahir di Nisabur pada tahun 817 Masehi. Dalam upaya mengumpulkan hadis-hadis, Imam Muslim pergi melakukan perjalanan ilmiah atau rihlah ilmiah ke Irak, Hijaz, Syam, Mesir, dan kembali ke Baghdad. Selain Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, masih ada lagi tokoh-tokoh lain yang cukup terkenal seperti Ibnu Majah. Ilmu tafsir. Mereka melacak informasi tafsir suatu ayat dengan kajian ilmu. Terdapat dua cara yang ditempuh oleh para mufassir dalam menafsir ayat-ayat Al-Quran. Pertama, metode tafsir al-matsur, yaitu metode penafsiran oleh sekelompok mufassir dengan cara memberi penafsiran interferensi dengan cara Al-Quran dengan hadis dan penjelasan para sahabat. Metode kedua disebut tafsir dirayah atau tafsir al-rayi atau al-aqli, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan akal lebih banyak daripada hadis. Pada masa Bani Abbasiyah ini ditandai dengan munculnya kelompok Mu'tazilah yang tidak terikat oleh al-hadis maupun perkataan sahabat atau aqwal al-sahabah. Ilmu fikih. Dalam bidang fikih, para fuqaha, yaitu ahli ilmu fikih yang ada pada masa Bani Abbasiyah, mampu menyusun kitab-kitab fikih terkenal hingga saat ini. Misalnya Imam Abu Hanifah, ia menyusun kitab Munad Al-Imam Al-Adam atau Fikih Al-Akbar. Imam Malik menyusun kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i menyusun kitab Al-Um dan Al-Fikih Al-Akbar fi Al-Tauhid. Ibnu Hanbal menyusun kitab Al-Musnad. Adapun para imam mazhab fikih 4 yang kita kenal hingga kini adalah sebagai berikut. 1. Imam Abu Hanifah, nama lengkapnya adalah Nu'man bin Sabit bin Zawti. 2. Imam Malik,
Anas bin Amir bin Am bin Haris bin Gaiman bin Qutail bin Am bin Haris bin Asbahi. 3. Imam Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Hishimi al-Muttalibi bin Abbas bin Utsman bin Asy-Syafi'i. 4. Imam Hanbali. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah atau Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. D. Tasawuf. Kecenderungan pemikiran yang bersifat filosofis menunjukkan gejala pemikiran antara umat Islam, sehingga banyak di antara para pemikir muslim mencoba mencari bentuk gerakan pemikir lain seperti tasawuf. Situasi politik dan perdebatan kalam menjadi salah satu faktor penyebab banyak ulama Islam mencari jalan menuju Tuhan melalui pendekatan tasawuf. Mereka berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan melalui jalan ataupun tahapan yang disebut makam. Makam inilah yang dijadikan dasar bagi para sufi untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan. Para sufi banyak meninggalkan kenikmatan duniawi dan kesenangan sesaat. 1. Zuhud, yaitu kehidupan yang telah terbebas dari materi duniawi. 2. Mahabbah, yaitu rasa cinta yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Ma'rifat, yakni pengalaman ketuhanan. Pembicara tentang ma'rifat telah terlihat pada jawaban Zunnun al-Misri dan Junaid al-Baghdadi. Fana dan Baka, yaitu suatu keadaan di mana seorang sufi belum dapat menyatukan dirinya dengan Tuhan sebelum menghancurkan dirinya. 5. Ittihad dan hulul, yaitu fase di mana seorang sufi telah merasakan dirinya bersatu dengan Tuhan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.